Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Ivyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, dan ini soal sesuatu yang mungkin berhubungan dengan Bapak, setidaknya di masa lalu, yaitu tentang rencana atau keinginan sejumlah orang menjadikan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan. Ya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, untuk isu Pak Harto ini ada dua sekarang ini ya. Satu, usulan sebagai pahlawan. Yang kedua, kementeriannya Pak Fadlizon itu apa nama menterinya? Menteri Kebudayaan itu membuat tim baru untuk menulis ulang sejarah Republik ya. Nah, ini dua hal yang memang berhimpitan gitu. Nah, soal Pak Harto sebagai pahlawan, usulan ini kan sebetulnya udah lama ya, hampir setiap tahun ada lah. Dan udah banyak lah yang mengusulkan. Nah, cuman kali ini, tahun ini usulan itu datang dari Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah, waktu Pak Bibi dulu ya. Tapi kan pemerintah yang sekarang ya juga dianggap, bukan pemerintah, Kementerian Sosial juga menganggap itu usulan dari Jawa Tengah gitu. Nah, usulan ini kemudian menimbulkan perdebatan kontroversi. Kemudian juga yang buku tadi yang dibikin oleh Kementerian Kebudayaan melibatkan sekian banyak sejarah dan sejarawan, kemudian akan menulis ulang sejarah Republik ini, dan kemudian dicurigai bahwa itu akan sejarah yang baru ini akan melakukan pembenaran-pembenaran terhadap apa-apa yang sebetulnya belum tuntas gitu. Jadi untuk kepentingan rezim yang ada sekarang ini, dan dulu kan juga sudah pernah terjadi. Jadi kalau untuk Pak Harto, saya termasuk orang yang biarlah sejarah ini berlalu dulu. Kalau nanti para pelaku ini sudah orang-orang yang sempat bersama kepemimpinan Pak Harto ini sudah lewat semua, kan akan ketahuan pahlawan di mana, ini di mana gitu. Sama lah kita dulu mengecam Gus Dur kan pada saat Gus Dur berkuasa, tapi kan kita tahu sekarang, oh Gus Dur ternyata hebat gitu. Bikin ini, bikin itu, meskipun pada saat itu kita emosi juga melihat Gus Dur bikin kebijakan berubah-ubah. Atau sebelumnya Pak Habibie waktu jadi presiden kita banyak ngelawan karena dianggap antek Soeharto lah, kelanjutan Soeharto, mempertahankan ini, mempertahankan itu. Tapi sampai sekarang kan kita akhirnya berkesimpulan, ternyata presiden terbaik di Republik ini Habibie ya. Dia membuka keran demokrasi dengan secara cepat, bertahap tapi cepat, pada saat yang sama memulihkan ekonomi secara mantap gitu. Dan kita sadar itu. Tapi kan kontroversi masih ada. Kalau misalnya tiba-tiba kita usul Habibie jadi presiden. Demikian juga Pak Harto, makanya menurut saya jadi pahlawan ya. Ya biar urusan nanti aja lah. Bukan rezim. Indonesia yang akan datang lah yang menentukan, bukan sekarang. Kalau sekarang kan banyak orang yang masih berhubungan, punya kepentingan dengan masa kepemimpinan Pak Harto gitu loh. Jadi pada dasarnya dulu nggak keberatan. Saya nggak keberatan itu diusulkan, ditetapkan kalau misalnya memang itu nanti yang menetapkan. Tapi kalau sekarang nggak bisa itu, karena apa? Pemerintah sekarang juga yang sebelumnya itu masih punya hubungan emosional, hubungan kepentingan dengan Pak Harto yang sekian lama jadi presiden. Ada kedekatan. Ya? Ada kedekatan itu, sehingga objektivitas untuk kepentingan bangsa ke depan itu tidak terekam dengan baik gitu loh. Tapi lu mau ngakui bahwa memang Pak Harto ini jasanya besar. Ya, Pak Harto ya, siapa yang mau menolak jasa Pak Harto? Bahwa dia juga punya tinggalan-tinggalan yang buruk. Ya, kita juga merasakan. Kan media lu dibredel. Dulu waktu masih ini setiap malam ditelepon. Gue dibredel juga kan gitu. Jadi kita jadi korbannya Pak Harto juga gitu. Kita jadi korbannya Pak Harto juga waktu itu. Cuman kan kita harus fair juga gitu loh. Kalau tiba-tiba hanya karena itu terus kita bilang nggak layak jadi pahlawan, nggak fair juga. Makanya biar generasi yang akan datang aja. Gue melihatnya dua hal ya. Ini satu, mempahlawankan Soeharto, menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
yang satu tentang menulis ulang sejarah. Gue itu cenderung untuk setuju yang sekarang perlu dikaji itu sekarang menulis ulang sejarah. Apalagi kalau misalnya kaitannya dengan Soeharto. Bukan jadi menulis ulang sejarah tapi yang berkaitan dengan Soeharto. Sehingga gue setuju juga penulisan sejarah itu selalu berkaitan dengan sebuah kepentingan. Kepentingan politik, biasanya kepentingan politik yang berkuasa. Kepentingan yang nulis lah. Kepentingan yang nulis. Yang merintah nulis. Yang merintah nulis. Gue ngelihatnya dari sisi lain, karena kita sejak reformasi 98 kita memulai reformasi itu euforia reformasi membuat kita lalu membunuh atau mematikan segala yang bekasnya yang Pak Harto. Tanpa lagi waktu itu nggak mau menyediakan waktu untuk mengkaji apa memang kita harus hilangkan atau kita pertahankan, semuanya dibabat habis atas nama GBHN ditiadakan, Pelita itu salah satu Pelita 1 sama Pelita 5 itu salah satu menurut gua itu warisannya Soeharto yang menurut gua harus kita tiru. Kita punya pembangunan 5 tahunan, kita punya perencanaan pembangunan jangka yang panjang tidak harus dikaitkan dengan siapapun presidennya. Bahwa dia ternyata ngelewatin 5-nya, 5-5-nya dia lewatin. Ada patokan. Ada patokan. Dan itu Pelita 1, kalau lihat Pelita 1 dan Pelita 2 itu beda-beda. Ya. Pelita 1 Pak Harto nggak peduli sama industri. Dia lebih banyak ke pangan sama pertanian. Sama stabilitas itu. Sama stabilitas. Dengan menulis ulang sejarah kita bisa mengambil posisi yang lebih netral, mana yang bagus memang itu kita bisa berguna. Kayak misalnya Pancasila yang ngapain sih semua serba Pancasila harus dikaitkan sama Pancasila. Sekarang terbukti kita bisa saut ngambil anak SD, anak SMP, lo sebutkan sila ketiga, nggak ngerti gitu loh. Jangan-jangan lagu Indonesia Raya juga nggak bisa gitu loh. Jadi itu kan ada menteri yang nggak bisa. Dulu tapi banyak banget GBHN, Pancasila, Pelita, banyak hal-hal yang menurut gua kita bisa evaluasi, bisa tulis ulang sehingga kita tidak serta-merta mengantikan yang bekas peninggalan Soeharto. Apalagi misalnya di bidang ekonomi. Ini data aja nih. Dari Soeharto merintah, sebenarnya dari Pelita 2, awal Pelita 2, sampai menjelang jatuh, Pelita pertama sampai menjelang jatuh, 97, itu PDB kita per kapita itu, dia menaikkan dari $800 menjadi 4.100, 5 kali lipat. Ya. Sejak dia jatuh, sampai hari ini, naiknya berapa? Dari 4.100 menjadi 4.900 sekarang. Padahal sudah 2 rezim, 3, 4 rezim. 7 penggantinya. 7% penggantinya hanya sanggup menaikkan dari 4.100 menjadi 4.900. Sama-sama 4.000. Dia dari 800 ke 4.100. Menurut gua luar biasa itu. Luar biasa. Ya, patut mendapat penghargaan. Patut mendapat. Tapi tidak menafikan bahwa Pak Harto juga meninggalkan hal-hal yang ini gue ngomongin ekonomi dulu. Pahlawan itu kan biasanya sebuah bangsa termasuk kita menobatkan seseorang menjadi pahlawan itu karena keberhasilan dia, karena kebaikan dia, karena capaian-capaian dia, dan memang kemudian melupakan hal-hal negatif karena hal-hal negatif itu kan manusiawi. Enggak. Nanti lu. Ya. Tadi ekonomi, makanya gue ngomong ekonomi. Transmigrasi, nggak ada yang punya setelah Soeharto nggak ada yang punya konsep. Memindahkan orang, membangun daerah dengan cara memindah-mindahkan. Sampai sekarang nggak ada. Dan transmigrasi begitu aja dihapuskan, nggak lagi dilanjutkan. Di bidang ekonomi, di bidang banyak banget, stabilitas banyak banget. Nah, gue ngomongin lanjut dulu. Memang yang namanya pahlawan biasanya diambil yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk atau yang tidak terlalu buruk biasanya dilupakan. Tapi keburukan Soeharto yang buat gue menjadi susah untuk memasukkan dia kategori pahlawan adalah keburukannya itu menyangkut nyawa. Ketika dia dianggap bertanggung jawab terhadap misalnya matinya sekian orang di penjara tanpa proses, itu yang bagian itu biasanya berat. Itu sebabnya
Kalau lo kaitkan misalnya di dunia pernah punya yang namanya Hitler. Hitler itu luar biasa Ji. Luar biasa. Banyak banget konsep-konsepnya dia yang bahkan dipakai dunia. Jalan tol itu Hitler punya. Gini, kita kan harus lihat. Masalah dia adalah orang Jerman sendiri nggak berani menjadikan dia pahlawan. Orang Jerman sampai hari ini masih mengagumi Hitler. Tapi mereka nggak punya keberanian untuk menjadikan dia pahlawannya Jerman. Sampai hari ini, sikap-sikap Hitler itu, walaupun mereka tidak memuji Hitler, tapi sikap-sikap Hitler itu, sampai hari ini, lo pikir perasaan bangsa Aryan itu punyanya Hitler. Sampai hari ini orang Jerman masih ngerasa gua nih Aryan memang bangsa unggul. Dan memang dibuktikan kan teknologi, industri kan memang Jerman luar biasa gitu. Sepak bola juga. Tapi perasaan itu inherent sama bangsa Jerman hari ini. Dan itu jasanya Hitler. Tapi tetap nggak berani. Kenapa? Karena Hitler dianggap bertanggung jawab untuk matinya jutaan orang. Setara ketika menyangkut itu, antara Presiden Soeharto dengan Hitler, itu kan sesuatu yang sangat jauh gini. Enggak, poin gua adalah hal negatif nggak bisa dilupakan. Bukan, betul. Tapi gini, kita cari yang setara. Maksudnya Hitler itu nyata. Keburukan-keburukan dia lakukan nyata. Dia tingkat Eropa, dunia bahkan. Dan dunia. Soeharto, ya mantan Presiden Soeharto, itu kan jasanya lu udah akui tadi. Jasanya lu udah akui. Tapi ada keburukan-keburukannya. Sebagian dari keburukan yang diceritakan itu rumors. Keterlibatan membunuh orang di tahun 66 segala macam rumors. Itu beda sekali dengan ketika Hitler. Itu bukan rumors. Karena kita belum pernah sekalipun mengadili mantan presiden. Bukan rumor, karena tidak ada forumnya. Karena itu penting sekali penulisan. Karena sama dengan orang Korea, rumors kita bilang kan, karena mereka nggak mungkin diadili orang Korea kan. Itu sampai kapan pun jadinya rumors itu. Nah kita juga, karena tidak ada satupun pernah ada lembaga yang mengadili kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Jadi memang kelemahan itu akhirnya harus dilihat kelemahan di bidang apa dulu. Ketika dia menyangkut kemanusiaan, kita sampai sekarang ya, yang namanya kemanusiaan itu masih tetap orang masih lihat lah. Menyebabkan matinya berapa orang itu pasti dilihat. Jadi poin lo adalah sebetulnya pada dasarnya tidak. Jadi yang ini dulu yang menulis ulang sejarah dulu gue setuju. Tapi yang pahlawan kan kita lihat nanti prosesnya lah. Ya kalau saya sih melihat jangan buru-buru lah. Biar generasi yang akan datang aja yang memastikan orang-orang yang kemarin berkuasa itu kayak apa. Karena lu khawatir kalau ini dijalankan sekarang orang akan menyalahkan Pak Presiden. Iya. Itu kan poinnya kan itu kan. Bukan lu nggak setuju kan? Lu kan, ingin melindungi Pak Presiden kan? Karena keputusan ini kan akhir sama dengan waktu Jokowi jadi presiden kan. Hal-hal yang terkait dengan Bung Karno, dengan apa kan ditonjol-tonjolin. Janganlah. Biar semua generasi ini nanti akan menulis sendiri kok gitu. Kita kan dengan gampang itu kalau mau memastikan si pahlawan-pahlawan yang nggak punya hubungan dengan kekinian, gampang aja riset selesai gitu. Tapi sekarang riset pun nggak bisa karena semua masih ada waktu bisa. Lu punya banyak cerita tentang misalnya tentang Presiden Amerika atau Jenderal Inggris yang menyimpulkan mati. Tapi itu kan terjadi 200 tahun yang lalu. Betul. Kita punya jarak dengan 200 tahun. Generasi kita punya jarak dengan sejarah Amerika 200 tahun yang lalu. Berani itu kita menyebut Washington sebagai pahlawan. Kita berani. Itu yang maksudnya Didi gitu. Biar waktu yang kita ini kan juga. Ya, kalau kan sekarang masih. Masukan kita kan juga Presiden. Gini, waktu kita merdeka itu apa-apa yang berbau Belanda kan hilangkan semua. Karena seakan-akan kita nggak punya hubungan apa-apa dengan Belanda, termasuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda itu. Tapi kan banyak sejarawan yang kemudian menyimpulkan justru karena itulah kita ini bangsa yang memang tertatih-tatih. Karena ada hal-hal, nilai-nilai kebaikan dari Belanda yang bisa kita buang juga gitu loh. Itu. Nah itu makanya udahlah jangan buru-buru. Tahan dulu, pasti nanti generasi yang akan datang akan bisa memastikan sejarahnya kayak apa, putusannya kayak apa, sehingga ya clear. Kalau misalnya diputuskan sekarang, diperbincangkan sekarang, ya semua akan jadi. Gue harus putuskan. Kena azan.
jadi dia harus tutup karena azan nih. Ya, Pak Presiden itulah masukannya. Sudah azan saat ini dan ya itu panggilan untuk sholat penting sekali nih. Terima kasih atas perhatiannya Pak Presiden. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.